Ya baik, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa dulu. Sama-sama kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak akan men-share materi pembelajaran pada hari ini. Sebentar. Nah, kelihatan nggak nih materinya nih? Kelihatan, Pak. Kelihatan jelas ya? Kelihatan, Pak. Oke, siap. Siap. Jelas banget ini, Pak. Nanti materi ini, kalau nanti ada pertanyaan, ada yang nggak jelas, ketika Bapak nanti sampaikan, bisa kalian langsung dipotong aja nggak apa-apa, atau mau lewat chat aja nih, chat Zoom, tahu kan di situ ada tuh, ya kan? Itu juga bisa ditanyakan, atau di grup WA, WhatsApp itu juga bisa langsung ditanyakan kalau ada hal-hal yang masih tidak jelas. Jadi nanti materi ini Bapak share di Google Classroom. Nah, itu tinggal kalian catat sumbernya, atau nanti ditambahkan juga bisa lewat dari Google, dari internet. Itu bisa dicari materi ini, sebenarnya banyak ya kan. Baik, pada kesempatan hari ini kita belajar pembelajaran dengan judul menerapkan segmentasi, target pasar, dan positioning produk. Ya, positioning produk. Yang diharapkan dari pembelajaran ini, yang pertama menjelaskan pengertian segmentasi dan tujuan segmentasi. Yang kedua, mensegmentasi pasar konsumen dan pasar bisnis. Yang selanjutnya menjelaskan target pasar dan strategi mencapainya. Jadi secara umum materi ini nanti tidak semuanya, ini baru setengahnya saja. Baru sampai target pasar, nanti selanjutnya ada kita pelajari strateginya dan positioning produk. Apa itu positioning? Nah, kita masuk berikutnya, pengertian dan tujuan segmentasi. Jadi tujuan segmentasi pasar adalah membagi konsumen. Ini konsumen banyak nih. Ya, ada konsumen yang kacamata, pemuda, ada wanita di sini, ada ibu-ibu, ada yang kalangan sudah usia 50 tahun ke atas, ya, belanja, atau ada yang megang Walkman di sini. Nah, ini beberapa tipe konsumen, perilaku konsumen. Jadi segmentasi itu membagi kelompok konsumen yang memiliki kebutuhan, ya, kebutuhan konsumen itu kan kalau kamu di SMP ada 3, ya kan, secara ekonomi. Ada kebutuhan primer, ya kan? Kebutuhan primer tahu contohnya? Siapa yang tahu? Masih ingat? Aulia, Surya, Bagas? Ada yang tahu kebutuhan primer apa? Dibuka aja nih moodnya nih. Siapa yang tahu? Lupa. Pak. Primer, kebutuhan pokok. Apa kebutuhan pokok? Kamu kalau Sehari-hari. apa? Sehari-hari. Iya, kebutuhan saya apaan namanya? Kamu butuh apa kalau sehari itu? Yang harus dipenuhi? Butuh makan. Ah, itu benar. Butuh makan, ya kan? Butuh pakaian, sandang, ya kan? Atau kalau istilah marketingnya fashion, ya kan? Pakaian.
celana, sepatu, fashion, barang-barang fashion, ya kan? Nah, itu pokok. Handphone itu pokok, atau kalau istilah ekonomi ada yang namanya sekunder, ya kan? Nah, handphone itu termasuk sekunder apa pokok, primer? Ada yang bisa jawab? Sekunder. Hah? Sekunder atau primer? Sekunder itu artinya kebutuhan tambahan. Kalau sudah kebutuhan primernya terpenuhi, ya kan? Nah, handphone kalau dulu mungkin sekunder, sekarang jadi barang primer. Karena kayak kamu nih sekolah nggak punya handphone, susah kan untuk pembelajaran. Ya, kita balik lagi ke sini. Jadi yang namanya segmentasi itu mengelompokkan konsumen atau pembeli yang memiliki kebutuhan, karakter, sifat-sifat, perilaku yang berbeda-beda atau heterogen. Ya, heterogen ini istilah apa, pasar ya, pasar heterogen. Jadi jangan nanti heterogen dicari di Google istilah IPA. Beda lagi deh tuh. Barang heterogen, IPA sama marketing, ya kan? Nah, jadi segmentasi tadi mengelompokkan pembeli dan konsumen perilaku yang berbeda-beda di dalam pasar tertentu sehingga nantinya menjadi pasar yang homogen. Homogen apa? Ada yang tahu homogen? Bagas, tahu Bagas pasar homogen? Mana pada dijawab tuh, contoh pasar homogen, heterogen. Homogen apa homogen? Siapa yang tahu? Wah, nggak dibuka-buka nih bukunya. Bagas tahu? Bagas? Hakim? Khalid? Dibuka aja moodnya. Ada yang tahu? Jangan nanti mood wajahnya nggak kelihatan, tatonya tidur ya. Sekali dibuka ya ininya, videonya. Jangan pada tidur lagi nih. Atau ditinggal ke belakang kemana, ya kan? Nah, jadi sekali lagi segmentasi pasar itu mengelompokkan pasar-pasar yang berbeda, ini tipe-tipe konsumen yang berbeda, dikelompokkan jadi satu menjadi pasar homogen, pasar yang sama. Ya. Nah, itu namanya segmentasi pasar. Nah, ini contohnya nih. Biar lebih mudah kamu pahami, lihat di contoh. Misalkan produk Aqua, ya kan? Nah, segmentasi geografisnya. Geografis itu berarti secara wilayah. Ya, secara wilayah daerah, Aqua itu hampir seluruh daerah Indonesia itu ada Aqua. Kamu ke daerah Padang, ada orang Padang di sini, Sumatera Barat, pasti nemuin produk Aqua, ya kan? Atau kamu ke orang Jawa, ke Jawa Barat, Jawa Timur, Surabaya, nah itu juga Jogja misalkan, itu sudah ada produk Aqua. Nah, kemudian secara demografis, Aqua ini untuk semua kalangan dan jenis kelamin, artinya semua orang bisa menggunakan, memakai produk Aqua. Jenis kelamin apapun, mau laki mau perempuan, ya kan? Nah, itu bisa menggunakan, memakai, mengkonsumsi Aqua. Jadi buat siapa saja, dari usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai usia 100 tahun, nah itu bisa menggunakan produk Aqua. Nah, ini contoh segmentasinya, jadi tepat dia. Jelas segmentasi pasar produk Aqua. Kemudian, apalagi ternyata Aqua juga untuk kalangan segmen sosial menengah. Artinya menengah ini kelompok pendapatan masyarakat yang rata-rata, yang kebutuhan primernya sudah terpenuhi. Ibaratnya dia udah punya rumah, ya kan, minimal kontrak, ya kan, minimal dia tidak
tidur di sembarang tempat. Nah, itu kelas menengah tuh. Tapi kalau tinggalnya nggak jelas, nggak punya kontrak juga tidak ada, rumahnya tidurnya nomaden, tahu nomaden, pindah-pindah ya kan. Nah, itu berarti belum menengah. Nah, sasarannya ini Aqua untuk kelompok sosial menengah. Ya, tapi bisa juga untuk kalangan bawah, makanya dia produknya ada yang Aqua gelas, harganya hanya 500. Sekarang nggak dapat ya 500. Yes. Kalau kita beli di Indomaret Alfa, itu Aqua gelas harganya nggak 500, sudah 600 sekian. Ya. Atau yang Aqua botol juga harganya sekitar 5 ribuan, ya kan? Nah, jadi kalau tahu segmentasi produk kita bisa menentukan strateginya. Kalau kita misalnya mau untuk kalangan bawah, ya udah kita buat produk yang memang sesuai, harganya sesuai, praktis, tidak susah, ya kan? Nah, ini contoh manfaat dari segmentasi pasar. Nanti pembagiannya itu ada 3 atau 4. Itu bisa kamu baca di buku, di modul marketing itu ada tentang segmentasi pasar. Ada demografi, ada geografi, ada psikologi, psikografi, ya kan? Nah, itu segmentasi pasar. Sekarang kita masuk tujuannya. Ya, tujuan segmentasi pasar yang pertama, memudahkan dalam membedakan pasar. Ya. Nah, pasar itu secara umum ini ada 2. Ya, ada 2. Yang pertama ada pasar bisnis. Nih, pasar bisnis. Ada yang namanya juga pasar konsumen. Pasar bisnis itu adalah semua organisasi atau perusahaan memberi produk atau jasa digunakan untuk memproduksi barang lagi atau dijual lagi atau bisa juga disewakan ya kepada pihak lain dengan mengambil keuntungannya enggak ini, ya kan? Nah, itu pasar bisnis. Jadi pasar bisnis itu intinya kita ngejual kepada perusahaan besar, agen bisa. Di marketing mix ada distributor kan? Nah, distributor perusahaan besar ngejual kepada agen-agen atau cabang-cabang retail. Nah, itu namanya pasar bisnis. Nanti kalau kamu jualan, ya kan, jangan hanya kepada konsumen langsung, tapi jual juga bentuk agen-agen supaya perusahaan kamu makin besar. Nah, yang kedua ada pasar konsumen. Pasar konsumen itu sekelompok pembeli yang membeli produk untuk dikonsumsi sendiri. Kayak kamu nih, di produk Aqua tadi, ya kan? Konsumsi sendiri, itu namanya konsumen. Ya, kamu beli makanan. Tadi pagi nih, kamu sarapan. Ya, lontong sayur, lonsai, ya kan? Atau nasi uduk, ya kan? Nah, itu namanya kamu pasar konsumen, makan langsung. Atau kamu belanja beli pulsa, itu konsumen. Tapi kalau penjual pulsa, ya penjual pulsa kan ada tuh toko-toko pulsa yang menjual pribadi, itu namanya pasar bisnis. Ya, jadi bedanya di mana? Ya, di bedanya ada di sasaran pasarnya. Kalau bisnis ini besar, ya kan, konsumen juga besar, ya kan? Ya. Nah, kemudian itu jadi dengan adanya segmentasi pasar, kembali lagi ke sini, ya kan? Ya. Nah,
Jadi kalau kamu tahu segmentasi pasar, kita tahu perbedaan ini. Ya, pasar bisnis, pasar konsumen. Kemudian kita masuk slide selanjutnya. Nah, bedanya di mana antara pasar bisnis dan pasar konsumen? Ya. Tadi udah disinggung, ya kan? Sudah disentuh. Pasar bisnis itu bedanya dari kebutuhan. Kebutuhan tiap pasar ini berbeda. Bisnis berarti kebutuhannya besar, barangnya besar. Ya. Kemudian konsumen berarti dia belinya satuan. Ya. Nah, dari segi kebutuhan itu udah berbeda. Kemudian kuantitas jumlah pelanggan yang kedua. Ya, pelanggannya berbeda. Kalau ini pelanggannya yang pasar bisnis sedikit karena dia nanti dijual lagi kan. Makanya nanti strateginya berbeda antara pasar bisnis dengan pasar konsumen. Ya. Kemudian karena pelanggannya sedikit, tentunya kita pastikan kalau jual di pasar bisnis jangan harap untung besar. Ya, jangan kamu jual pulsa nih, kamu agen pulsa besar. Kemudian kamu jual ke agen-agen pulsa, tapi kamu ngarepin untung besar. Nih, nanti yang agen pulsa ngambil untungnya berapa? Ya kan, karena kebesaran. Selisihnya kebesaran. Ya, jadi sekali lagi, kalau kamu jualan atau nanti kamu kerja ya sebagai marketing di pasar bisnis, ya untungnya kecil aja. Tapi kan dia ngambilnya banyak, ya kan? Ngambil produk kitanya cukup besar. Beda dengan pasar konsumen. Kalau pasar konsumen, ini individu-individu. Sekuat apa sih belinya? Ya sedikit. Kayak tadi sarapan. Paling satu piring, ya kan? Sarapan bubur, sarapan lontong sayur, nasi uduk. Paling satu piring kita udah kenyang. Itu konsumen. Ya, tapi kalau bisnis, pedagang besar, kita mau kasih agen, misalnya kita bikin produksi nasi uduk tadi, ya kan? Kita mau jualan lagi ke agen-agen, ya kan? Nah, tentunya pasar bisnis sedikit nanti dijual lagi, ya kan? Nah, itu secara kuantitas. Yang ketiga, kedekatan pelanggan. Nah, di pasar bisnis itu harus sangat penting menjaga kedekatan, lebih dekat nih. Karena ini sebenarnya salah satu ujung tombak perusahaan kita. Ya. Salah satu yang strategi atau yang mengiklankan produk-produk kita lewat agen-agen ini. Ya. Kalau ini konsumen jauh. Ya. Kayak Aqua mungkin lebih kenal agen tukang penjual Aqua besar dibanding kita yang menggunakan Aqua. Karena jauh. Ya kan? Jadi kalau dari segi kedekatan, pelanggan lebih dekat pasar bisnis. Ya. Nah, ini bedanya dengan konsumen. Konsumen kadang kita nggak kenal siapa ini konsumennya, ya kan? Apalagi kalau kita belanja sistem online, yang beli siapa besok ganti lagi, ya kan? Kalau itu kita jualannya di Shopee atau Lazada atau Tokopedia. Nah, kemudian kita lanjut proses transaksi. Ya, proses pembayaran. Ya. Nah, kalau di pasar bisnis ini agak susah karena ketika dia membeli suatu produk, mengambil untuk dijual lagi, pasti lewat pertimbangan-pertimbangan. Ini produknya laku nggak ya? Nanti strategi gimana ya? Saya mau ngambil berapa ya? Saya untung berapa ya? Gitu. Banyak pertimbangan transaksinya gitu kan. Nanya kanan kiri, manajernya, yang punya uang dan seterusnya. Uangnya ada nggak ya? Gitu kan. Nah, kemudian kalau pasar konsumen, dia ringkas aja, dia suka beli, ya kan? Dia kiranya produk ini bermanfaat buat dia, nih kan? Nih, megang laptop, megang tab, megang handphone cocok, harganya walaupun mahal dia beli, ya kan? Jadi transaksinya lebih mudah, tidak butuh pertimbangan-pertimbangan. Bentuk produk,
Ya, bentuk produk ya sama juga pasar bisnis produknya. Tentu dia melihatnya kepada apa kira-kira produknya laku nggak nih di pasar. Ya kan? Makanya dia kadang tidak memilih apa style gaya, tidak memilih produknya wah ini menarik apa enggak gitu, nggak melihat bungkusnya apa aja nggak jadi masalah karena dia agen. Sama seperti kamu lihat misalnya orang jualan pakaian, dia beli pakaian kain di Tanah Abang, ya kan? Karena di sana distributor kain ke pakaian cukup banyak, cukup besar. Nah itu kadang-kadang kan kemasannya kadang ada yang nggak ada mereknya, ya kan? Nanti setelah itu diolah lagi, dikasih merek dan seterusnya, ya. Waktunya tinggal 10 menit. Nah itu perbedaan antara pasar bisnis dan pasar konsumen, ya kan? Jadi kita belajar segmentasi pasar bisa membedakan. Yang kedua, pelayanan konsumen menjadi lebih baik. Kita udah tahu nih, udah jelas segmen target segmen pasar kita misalkan kalangan anak-anak. Berarti nanti iklannya lewat anak-anak. Misalnya ya kan ada produk coklat tapi buat anak-anak. Nah, berarti nanti pelayanannya ke arah segmentasi pasarnya. Kemudian apalagi strategi pemasaran lebih ke arah. Nah, ini jelas. Ya. Nah, ini nanti kita bicara strategi di pertemuan selanjutnya. Dan apalagi mengenal kompetitor. Tahu kompetitor? Kompetitor ini bukan diterjemahkan adalah pesaing, ya. Nah, jadi kita bisa tahu pesaing-pesaing kita melakukan apa dengan adanya segmentasi pasar. Yang selanjutnya kita bisa mengevaluasi target dan rencana pasar. Target itu siapa, ya kan? Nah, itu nanti kita buat contoh berikutnya. Nah, itu tujuan segmentasi pasar. Kita masuk bahasan selanjutnya adalah target pasar. Target pasar adalah sekumpulan konsumen yang menjadi sasaran perusahaan untuk membeli produk yang dijual. Jadi sasaran perusahaan nih, target. Nah, setiap kita harus punya target. Perusahaan juga seperti itu. Nah, target pasarnya itu siapa? Jadi target pasar itu lebih kepada fokusnya. Misalkan tadi udah di segmen, wah kita punya produk nih, misalkan handphone ya, handphone. Wah, handphone ini misalnya ini cocoknya buat kalangan wanita usia 17 sampai 30 tahun. Ya. Nah, berarti target pasarnya sudah jelas. Kemudian bisa juga ditarget kira-kira produk kita tahun ini atau bulan ini itu harus tercapai berapa ya? Oh, penjualannya harus mencapai misalkan 100 unit handphone. Nah, target pasar siapa? Ya tadi perempuan atau wanita yang usia 17 sampai 30 tahun. Ya, nanti strategi gimana? Berarti strateginya harus memakai model-model perempuan yang usia 17 sampai 30 tahun. Jangan sampai nanti produk kita sasarannya 17-30 tahun, kita pakai model yang usianya 70 tahun. Ya pas, ya kan? Jadi aneh nantinya. Atau kita pakai model iklan promosi yang modelnya anak-anak, nggak pas juga. Ya, anak 10 tahun dijadikan model, nggak pas. Jadi lihat dari target pasarnya. Begitu. Jadi ini sangat penting. Perusahaan apapun pasti menentukan target pasar, mengelompokkan konsumen yang hampir sama. Nah, ini ada target pasar, segmentasi pasar. Ya. Nah, ini ada contohnya. Nah, ini misalkan seorang pengusaha jam tangan. Ya, kemudian dia punya jam tangan dijualnya via
online. Targetnya kota-kota besar. Ya, target lokasi. Demografinya usia antara 20 sampai 40 tahun. Ya. Karakter konsumennya terbiasa dengan internet, berarti iklannya nanti lewat internet. Ya, mengikuti perkembangan tren tertentu lebih banyak ya. Jangan nanti sudah jelas pakai media sosial, iklannya lewat koran, ya nggak pas. Ya kan? Nah, jadi sesuaikan antara segmentasi pasar dengan target pasar. Demikian materi kita pada kesempatan hari ini. Ya, silakan nanti kalau ada yang bertanya bisa lewat chat, bisa lewat tadi WA bisa juga, atau lewat apapun.